Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, angka perceraian di tanah air ternyata cukup tinggi. Pemirsa, belum genap sebulan kasus pernikahan anak di bawah umur yang menghebohkan ya pengamatan tentang kesehatan kembali saudara. Kali ini di Maros, Sulawesi Selatan, kedua mempelai masing-masing baru berumur 14 dan 16 tahun. Pernikahan menjadi sebuah primadona, sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi bagi setiap manusia. Tak jarang hal ini menyebabkan sebagian manusia itu tergesa-gesa dalam melakukannya, bahkan di usia yang masih belia. Pernikahan bukan hanya tentang ijab kabul, tapi juga tentang tanggung jawab baru yang akan dipikul. Jadi banyak yang harus dipersiapkan secara matang, baik finansial maupun mental, yang dimana dalam hal ini sering dilupakan atau dilalaikan. Akibatnya cukup fatal. Tak jarang rumah tangga tersebut sering terjadi keretakan, bahkan berujung pada perceraian karena ketidaksiapan dan kurangnya pengetahuan. Bukan sesuatu yang asing hal ini terjadi di Indonesia, mulai dari ekonomi hingga tradisi jadi alasannya. Memang jika dilihat sekilas, ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini. Salah satunya, perbuatan zina dapat dihindari. Tapi jangan dilupa, masih banyak dampak negatif yang siap menghampiri jika tak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan hal ini. Menikah memang menjadi hak dari semua orang, tapi bukan berarti bisa salah-salah. Jika dilihat dari kacamata hak asasi manusia, pernikahan dini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak kesehatan reproduksi bagi wanita. Bagaimana tidak? Banyak nyawa ibu dan anak yang melayang sia-sia karena rahim sang ibu belum siap sepenuhnya. Dalam konteks ini, jika ditarik dalam sudut pandang syariah, maka hal ini juga bertentangan dengan konsep hifdun nafas dan hifdun nasl dalam maqasid syariah. Selain itu, pernikahan dini setidaknya juga melanggar 5 hak anak. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah hak untuk berpikir dan untuk berekspresi. Dalam hal ini juga termasuk hifdun akal. Yang ketiga adalah hak untuk menyatakan pendapat serta didengarkan pendapatnya. Yang keempat adalah hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh perlindungan. Pemerintah tentunya tak tinggal diam. Berbagai peraturan telah dikeluarkan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, di mana di dalamnya telah diatur dengan jelas batas usia pernikahan. Selain itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
memang tidak bisa serta-merta menghilangkan, tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita tidak bisa berpangku tangan kepada pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat juga harus punya kesadaran, sehingga antara pemerintah dan masyarakat terjalin hubungan yang solid untuk memecahkan berbagai masalah. Mungkin